Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kajian kita pada saat ini adalah dalam rangka menyambut hari Rabu terakhir di bulan Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 21 September 2022 Masehi. Sebagaimana kita ketahui, di dalam setiap bulan Safar ada hari Rabu yang paling terakhir dalam bulan Safar, yang biasa kita kenal dengan sebutan Hari Rabu Wekasan. Bagaimana asal mula Hari Rabu Wekasan ini? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, ulama menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa inna arsalna, sesungguhnya kami, arsalna telah mengutus kami, alaihim terhadap kaum Ad dan kaum Samud, rihan sorsoron, sebuah angin, yang dimana dijelaskan rihan di sini adalah rihan sorsoron di sini adalah angin sorsor, atau dijelaskan oleh para ulama tafsir ay al-baridatu as-sadidatul baradi, yaitu angin yang sangat dingin, yang sangat-sangat dingin, sehingga itu angin ditiupkan kepada satu kaum yang telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, bahwa fi yomi nahsin mustamir, yang bertepatan pada hari nahas yang telah ditetapkan, aitasala ada ba dunyawiyan bil ukhrawiyan patus lagu ra'suhu payabaqo jussatan bila ra'sin. Dikatakan bahwa angin sorsor ini adalah angin yang telah menghubungkan, yang telah menyatukan antara siksa di dunia dan juga siksa di akhirat, sehingga ketika kaum Ad dan kaum Samud ketika ditiba dengan angin sorsor ini, maka mereka mati dengan kepala yang telah lepas dari jasadnya, dalam keadaan deku tanpa kepala. Maka yaumin nahsin mustamir di sini adalah dikatakan sebagai hari Rabu. Wa kana yaumul arbi'a bidalilin ma ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil arbi'a qala yaumun nahsin mustamir. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala agraqallahu ta'ala fihi fir'auna wa qaumah wa ahlaka 'adan wa samudan wa hum qaumun salih. Ketika Nabi ditanya tentang hari Rabu, tentang kejadian pada hari Rabu, maka dengan satu dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasul ditaros atau ditanya
tentang keadaan hari Rabu. Maka Rasul menjawab, hari Rabu adalah hari nahas yang telah ditentukan. Maka para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana hari Rabu itu dikatakan sebagai hari yang nahas? Maka Rasul mengatakan, karena pada hari Rabu itu telah ada kejadian di mana Allah telah menenggelamkan kepada Fir'aun beserta prajuritnya, dan Allah telah menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud bertepatan dengan hari Rabu tersebut. Kaum Ad dan kaum Samud adalah merupakan kaumnya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Maka dengan adanya ini ayat surat di dalam surat Al-Qamar ayat 19 ini dijadikan dalil oleh para ulama dengan keadaan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Maka sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli ma'rifatullah min ahlil kasbi, yaitu orang-orang yang ahli kasab, yaitu orang-orang yang telah dibukakan hijab penghalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesolehannya, dengan kealimannya, mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat perkara yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata biasa. Mereka ba'dul arifin, ulama-ulama ahli ma'rifatullah, telah melihat suatu kejadian yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam setiap 1 tahun sekali, menurunkan kepada 320.000 dari pirang-pirang balahi atau cocoba. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 320.000 lebih daripada balahi atau cocoba ke alam dunia ini. Diturunkan oleh Allah di langit dari Lauh Mahfuz, disimpan di langit yang pertama, di langit dunia. Lebih dari ratusan ribu penyakit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu diturunkan adalah bertepatan dengan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Maka keadaan hari Rabu tersebut, keadaan hari tersebut menjadi sangat luar biasa payah, menjadi sangat luar biasa susahnya dalam hari-hari dalam 1 tahun. Maka barang siapa yang ingin tertolak dari mara bahaya-bahaya tersebut, balahi-balahi tersebut, maka hendaklah ia melaksanakan sholat sunat sebanyak 4 rakaat, yang mana sholat sunat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Waktunya bisa ba'da maghrib malam Rabu, juga bisa dilaksanakan Rabu pagi setelah memasuki waktu sholat duha. Bagaimana cara sholatnya? Dengan niat usolli sunatan lidapil baliyati arba'a raka'atin sunatan lillahi ta'ala. Niat aku salat sunat 4 rakaat dalam rangka menolak balahi sebanyak 4 rakaat lillahi ta'ala. Di dalam setiap rakaat setelah membaca suratul Fatihah, dianjurkan kita membaca akan surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, ditambah dengan suratul Ikhlas sebanyak 5 kali, ditambah surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Itu dibaca setiap rakaat dalam 4 rakaat. Bacaannya sama, jadi setiap setelah baca Fatihah, bacanya adalah sama. Inna a'tayna Al-Kautsar sebanyak 17 kali, surat Qul Huwallah atau surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, ditambah surat Al-Falaq 5 kali, 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Itu setiap salam. Dan setelah uluk salam, kita dianjurkan untuk membaca doa. Doanya dapat ditemukan di dalam buku parukunan atau Majmus Syarif. Silahkan boleh dilihat dalam buku parukunan Sunda ataupun dalam buku Majmus Syarif. Ada juga tata cara sholat sunat tolak bala yang kedua. Kalau yang kedua sebagaimana diijazahkan oleh
Syekh Ali Al-Buni. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin diselamatkan dari mara bahaya dalam 1 tahun, maka hendaklah ia melaksanakan sholat sunat pada hari Rabu terakhir di bulan Safar ini sebanyak 6 rakaat. Dijadikan masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dijadikan sebagai 3 salaman. Niatnya usolli sunatan lidapil bala rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat sunat 2 rakaat dalam rangka menolak balahi lillahi ta'ala, baik diberjamaahkan ataupun secara mandiri atau secara munfarid. Dan dibaca setelah membaca suratul Fatihah untuk membaca ayat kursi 1 kali. Itu rakaat pertama. Dan di rakaat kedua setelah membaca Fatihah untuk membaca surat Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Setelah mendapatkan 2 rakaat, kita uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kita bangkit kembali untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat kembali. Niatnya sama seperti tadi, bacaannya sama. Setelah Fatihah ayat kursi rakaat pertama, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca suratul Ikhlas. Begitupun setelah mendapatkan 2 rakaat, kita uluk salam, setelah kita bangkit kembali dengan niat untuk yang kali ketiga. Niatnya sama seperti tadi, sholat sunatnya sama 2 rakaat, bacaannya sama. Jadi jumlahnya semuanya adalah 6 rakaat, hanya saja dijadikan 3 salaman masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah kita membaca surat-surat tersebut dan selesai sholat, maka kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan sholawat yang manapun yang kita hafal. Dan kita dianjurkan juga untuk membaca doa sebagaimana ada di dalam buku Parukunan atau Majmu' Syarif, silahkan boleh dilihat. Namun juga sangat dianjurkan, disunahkan setelah kita membaca doa, ya, doa tersebut, maka kita dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh ba'dus salihin bahwa disunatkan setelah kita melaksanakan sholat sunat yang 6 rakaat itu ataupun yang 4 rakaat itu, disunahkan untuk membaca suratul Yasin. Namun membaca surat Yasinnya tidak perlu dihatamkan sampai dengan ayat yang paling terakhir, tapi cukup ketika kita sampai kepada ayat yang ke-58, yaitu yang berbunyi salamun qawlam mir rabbir rahim. Nah, di situ dibulak-balik bacanya. Dibulak-balik kurang lebih 313 kali. Setelah kita selesai membaca salamun qawlam mir rabbir rahim sebanyak 313 kali, kita tutup shadaqallahul adzim. Jadi cukup membaca surat Yasinnya sampai ayat yang ke-58. Setelah itu disambung dengan doa. Monggo silakan doanya sama, masih ada di dalam Parukunan atau dalam Majmu' Syarif. Mudah-mudahan bagi kita yang mau melaksanakan dapat diamalkan pada hari Rabu yang akan datang, yaitu tanggal 24 bulan Safar yang bertepatan dengan tanggal 21 September tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan kita sekalian akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari penyakit, dari panca bahaya, dari musibah-musibah yang tidak kita inginkan bersama. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan demikian faedah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.